Coba cek di situ. Ada apa? Sudah mulai live? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya minta maaf atas keterlambatan karena tadi sedikit ada problem. Biasanya memang kelas-kelas pertama itu memang pasti seperti ini. Pasti saja ada problem karena memang kelas pertama. Insya Allah kelas-kelas setelahnya akan on time dan pada waktunya, insya Allah. Saya minta maaf sekali lagi. Suaranya oke ya? Coba tengok suara. Saya minta maaf atas keterlambatan karena Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Anta kecilin. Oke. Kita mulai di kelas pertama daripada program Usul Fikih Intensif yang kedua. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab, yaitu kitab apa? Kitab Al-Khulasah, karangan Dr. Hasan itu. Dan di dalam kelas kedua ini kita akan membahas matan lumak, matannya saja. Kita tak bahas apa? Kita tak bahas syarahnya, tapi matannya saja. Dan saya akan memakai ini ya, kitab ini sebagai nuskhoh muktamad untuk saya, yang ada hasyiahnya Jamaluddin Al-Qasimi, Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Humari, dan Abdul Qadir Khotib Al-Hasani. Ini nuskhoh saya dan sudah saya share yang ada di grup. Tapi nak pakai apapun terserah saya kira, tapi menurut saya ini adalah nuskhoh yang paling muktamad dan paling bagus di antara nuskhoh-nuskhoh yang lain. Kenapa saya memilih kitab Lumak sebagai acuan di dalam daurah kedua ini? Kalau kita nak tengok di dalam usul fikih itu memang ada problem menurut saya di dalam kitab-kitab yang kena dipelajari. Kitab-kitab yang kena dipelajari di dalam usul fikih. Kalau kita nak tengok fan-fan yang lain seperti fikih, nahwu, shorof, kitabnya itu sudah paten. Di dalam fikih contohnya biasanya level pertama mereka menggunakan Safinatun Najah. Level kedua menggunakan Mukhtasar Latif atau Muqaddimah Hadramiyah. Di dalam nahwu dan shorof pun sama. Biasanya level pertama menggunakan Jurumiyah, level kedua Mutammimah, dan hal-hal semacam itu sudah paten. Di dalam usul fikih ini ada sedikit masalah memang. Kita tidak bisa untuk mencari level kedua yang bisa untuk menjadi sebuah sulam, sebuah tangga setelah level pertama ke level kedua. Level pertama ini sepakat, yaitu biasanya mereka itu menggunakan al-waraqat. Atau kalau zaman sekarang mungkin tak nak guna waraqat, mereka menggunakan apa? Al-Khulasah. Rata-rata orang-orang muasir sekarang, kampus-kampus menggunakan apa? Waraqat atau menggunakan kitabnya Abdul Wahab Khalaf. Level 3 biasanya mereka itu menggunakan Ghayatul Wusul atau Jam'ul Jawami. Level keempat biasanya menggunakan Minhajul Usul. Level kelima biasanya menggunakan Mukhtasar Muntahal Usul, karangan Ibnul Hajib yang dihasyiahkan oleh Said Syarif Al-Jurjani wa Sa'duddin At-Tiftazani. Tapi di dalam level 2 ini problem. Tidak ada satu kitab yang best, yang oke untuk bisa tawasud antara level kedua, antara level pertama dan level ketiga. Karena itu sebagian orang menggunakan kitab Takribul Wusul fi Ilmil Usul karangan Ibnu Juzai. Saya punya kawan di Jordan, muhtam, mempunyai perhatian yang khusus di dalam ilmu usul fikih, dan menggunakan Takribul Wusul sebagai level kedua di dalam pengajian usul fikih. Akan tetapi ketika saya tengok jarang ulama itu mempunyai ihtimam dengan karangannya Ibnu Juzai ini,
Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kitab Al-Luma, yang mana kitab Al-Luma ini dipelajari pula di Hadramut sebagai kitab level kedua. Syekh Said Foda mempunyai toriko sendiri di dalam masalah usul fikih ini. Beliau mengatakan setelah Al-Waraqat silahkan membaca Minhajul Usul. Tapi Minhajul Usul lil Baydawi Anda baca 2 kali, itu sangat susah sekali. Itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena dari Waraqat ke Minhajul Usul itu ada semacam tangga yang terlampau tinggi yang harus Anda lewati dari level pertama sampai level Minhajul Usul ini. Oke. Kelas pertama ini biasanya memang saya buat untuk pengenalan terhadap kitab Luma ini apa, dan saya akan membahas tentang pengarangnya Abi Ishaq Asy-Syirazi, dan juga saya akan sedikit komentar pasal yang mentaklik kitab ini, yaitu Jamaluddin Al-Qasimi wa Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Adapun Abi Ishaq Asy-Syirazi, nama beliau adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuz Abadi Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Nama beliau siapa? Ibrahim bin Ali Al-Fairuz Abadi Asy-Syirazi. Fairuz Abad wa Syiraz itu adalah 2 kota yang ada di Iran sekarang. 2 kota yang ada di Iran. Jadi memang beliau itu dari dulu hidup di Iran. Dan ada kota di Iran tuh namanya Qum. Dan Qum itu memang dari dahulu sudah Syiah ya. Sudah maknanya mazhab Syiah itu sudah ada dari sejak zaman dahulu itu di kota-kota Iran. Sampai saya tengok itu di Ikhtilaful Musallin karangan Imam Al-Asy'ari, dikatakan memang dari zamannya Imam Asy'ari pun mazhab Ar-Rafidhah, mazhab Syiah sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi Imam Asy'ari datang ke Qum, melewati Qum, pernah singgah di Qum, sudah mendapati banyak ahlinya itu apa? Banyak ahlinya itu Syiah. Akan tetapi banyak juga ulama ahli sunnah itu lahir daripada situ. Di antaranya adalah Abi Ishaq Asy-Syirazi. Beliau lahir pada tahun 393 Hijriah dan meninggal 476. 393 dan 476, kira-kira umurnya beliau itu 70 tahunan. 73 tahun. Umurnya beliau itu. Kira-kira 73 tahun. Dan kalau kita mendengar tentang Abi Ishaq Asy-Syirazi, kita akan apa ya? Ini salah seorang ulama ahli sunnah. Macam namanya itu tidak terlampau terkenal. Namanya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Oke, Abi Ishaq Asy-Syirazi salah seorang ulama. Tapi zaman dahulu Anda jangan tanya. Abi Ishaq Asy-Syirazi itu adalah salah seorang ulama yang paling famous pada zamannya. Yang paling famous pada zamannya. Bahkan dikatakan ketenaran beliau itu melewati Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Levelnya mengalahkan Imamul Haramain. Tengok ya, ketika beliau itu zaman hidup, keadaan politik itu ada pertentangan antara ahli sunnah, Syiah, dan Hanabilah. Pada saat beliau itu hidup. Beliau itu hidup di Baghdad ketika itu, yang mana Baghdad itu adalah markasnya Hanabilah. Dan Anda tahu ketika orang itu mengatakan, oh ini Hanabilah, biasanya banyak daripada mereka itu Mujassimah alias Wahabi. Dari zaman dahulu, cuma dinisbatkan kepada Wahabi karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini baru-baru aja. Cuma asli madhabnya adalah apa? Mujassimah. Dan memang dari awal itu Mujassimah, kalau Anda nak tengok Mujassimah, memang dari awal itu suka menggunakan kekuatan untuk melarang dakwah. Jadi ada beberapa case Imam Syirazi ini mempunyai masalah dengan apa? Dengan Hanabilah, sampai masalahnya itu masuk ke dalam sultan. Oke. Jadi masa-masa hidup politiknya Imam Syirazi ini, politiknya macam kurang stabil ketika itu. Ini yang kena kita tahu. Dan Imam Asy-Syirazi ketika itu mempunyai makanah, kedudukan di dalam
sosial sangat tinggi sekali sebagai ulama. Dan dikatakan ketika khalifah itu meninggal, beliaulah yang mengangkat khalifah pada zamannya, namanya Al-Muqtadi Billah. Namanya siapa? Al-Muqtadi Billah. Di dalam hukum pemerintahan Islam ada dua derajat yang tinggi ya. Satunya sultan, satunya khalifah. Apa bedanya sultan dan khalifah? Sultan itu biasanya dia menguasai uang dan tentara. Khalifah itu biasanya menguasai hal-hal yang berkaitan tentang agama. Hal-hal yang berkaitan tentang apa? Tentang agama. Ketika itu khalifahnya adalah Al-Muqtadi Billah dan sultannya namanya Sultan Buwaihi. Lah, Sultan Buwaihi ini ada semacam ta'athur, terpengaruh dengan Syiah Ar-Rafidhah. Dan antara sultan dan khalifah biasanya itu saling berebut kekuasaan, saling berebut apa? Saling berebut kekuasaan dan saling berebut pengaruh. Tapi biasanya khalifah di bawah sultan. Sultan lebih tinggi daripada khalifah. Tapi biasanya dua kedudukan ini akan saling berebut kekuasaan. Ketika dia ini berebut kekuasaan, ini cerita ya tentang siapa sih sebenarnya Imam Syirazi ini. Biar Anda tahu bagaimana kedudukan dan ketinggian ilmu Imam Syirazi. Ketika ini dua orang ini selalu berebut kekuasaan, saling sindir, saling maki, dua orang ini. Ada orang cakap, khalifah, daripada engkau dan sultan ini terus begaduh, bete engkau lamar anaknya sultan. Anaknya Buwaihi ini engkau lamar. Wallah, ini usul yang menarik ini. Masalahnya satu, siapa yang berani untuk melamarkan? Tidak mungkinlah aku datang sendiri ke sana untuk melamar. Saya ini khalifah. Aib. Siapa yang berani untuk melamarkan saya, anaknya Buwaihi? Orang-orang cakap, tidak akan ada yang berani dan bisa untuk melamarkan anaknya Buwaihi kepadamu, untukmu, kecuali siapa? Abi Ishaq Asy-Syirazi. Akhirnya khalifah menyuruh Abi Ishaq Asy-Syirazi di dalam tugas resmi untuk melamar siapa? Anaknya Sultan Al-Buwaihi untuk dijadikan istri Al-Muqtadi Billah, khalifah ini. Bukan melamar untuk Imam Syirazi. Imam Syirazi meninggal tanpa menikah, tau. Jadi Imam Syirazi termasuk imam yang kalau sekarang cakapnya jomblo, tidak mempunyai pasangan sampai meninggal. Wa kana fakiron jiddan. Akhirnya diutus oleh Imam Muqtadi Billah ini untuk pergi ke Naisabur, dari Baghdad ke Naisabur untuk melamar siapa? Anaknya Sultan Al-Buwaihi. Beliau keluar dengan 50 orang muridnya. 50 orang muridnya. Dan tidak ada satu kota pun yang beliau lewati daripada Baghdad ke Naisabur kecuali beliau mendapati imam masjidnya, muftinya, dan qadhinya semuanya adalah muridnya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Oke kah? Adakah? Kecuali semuanya itu adalah muridnya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Bayangkan, Suf. Muridnya semuanya bukan main-main. Muridnya semuanya bukan main-main. Sampai ketika beliau itu datang ke Naisabur, orang-orang itu dengar kedatangan Abi Ishaq nak datang ke Naisabur, mereka itu macam apa? Euforia. Mereka itu macam euforia. Allah, Abi Ishaq dan rombongannya nak masuk Naisabur. Kalau orang Jawa cakapnya didedepi, ditunggu-tunggu, karena mereka terlampau senang dengan datangnya Abi Ishaq ini, sampai orang-orang semacam apa? Penjual-penjual itu, penjual khubus, menyebar-nyebar. Jadi, sudah, semua khubusku hari ini, semua rotiku hari ini free. Kenapa? Saya tasyakuran karena Abi Ishaq dan rombongannya datang masuk apa? Naisabur. Sampai dikatakan itu orang jualan kasut. Cakap sini, hari ini kasutku free sale. Amik semua kasutku. Kenapa? Abi Ishaq datang. Abi Ishaq, jangan. Ini tuh dagangan. Ini bukan batu. Engkau boleh lempar-lempar. Engkau boleh free. Buat free. Tak apa. Jadi, Abi Ishaq larang mereka itu menggratiskan dagangannya, sampai tak bisa. Kenapa? Karena mereka itu terlampau euforia dengan kedatangan siapa? Abi Ishaq Asy-Syirazi.
perempuan-perempuan mutasawwifah itu datang ke Abi Ishaq, meletakkan apa? Subhah. Apa subhah itu? Tasbih. Di depan tempatnya mengajar itu, berharap semoga tasbihnya itu disentuh oleh Abi Ishaq Asy-Syirazi. Disentuh oleh Abi Ishaq Asy-Syirazi. Tabarruk. Dan orang-orang kanu yatabarrokun biturabi na'li Abi Ishaq Asy-Syirazi. Mana tempat berjalannya Abi Ishaq? Diamik turabnya, dibuat apa? Dibuat tabarruk. Dibuat tabarruk. Dijemput oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Dijemput, Suf. Dan koper-kopernya Abi Ishaq itu dibawa oleh Imam Al-Juwaini. Sampai Imam Abu Ishaq itu, jangan Imam Juwaini. Wallah ya Abi Ishaq. Naftakhir. Aku bangga dengan aku ini membawa, aku membawa koper-kopermu. Suf, tengok. Imam Juwaini siapa yang tak kenal? Gurunya Imam Ghazali, Asadul Midmar. Asadul Midmar. Di dalam fan ilmu kalam dan mantik. Setelah sampai rumah, langsung ke tempatnya siapa? Ke tempatnya Malik Buwaihi, ini Sultan Buwaihi, untuk melamar putrinya. Untuk siapa namanya? Melamar putrinya untuk Khalifah Al-Muqtadi Billah, diterima. Saya itu sebenarnya tak suka dengan Muqtadi Billah. Cuma karena engkau yang melamar untuk anakku, aku tengok engkau. Aku tak tengok Muqtadi Billah. Setelah tugasnya selesai, sempat duduk beberapa hari di Naisabur dan berdebat dengan Imamul Haramain. Berdebat dengan apa? Berdebat dengan Imamul Haramain di dalam masalah salah satu masalah fikih ya nih. Imamul Haramain dikalahkan dalam berdebat oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syirazi. Bayangkan, Suf. Siapa yang boleh untuk mengalahkan Imamul Haramain kalau bukan Imam Asy-Syirazi. Imam Asy-Syirazi. Dan akhirnya beliau dari Naisabur balik kemana namanya? Balik ke Baghdad. Tak lama beliau, setelah balik beliau sakit, kemudian beliau meninggal. Inilah sikit tentang siapa? Abi Ishaq Asy-Syirazi. Saya akan jelaskan semakin banyak sikit demi sikit. Murid-muridnya beliau itu sangat banyak sekali. Akan tetapi muridnya beliau yang paling famous, yang paling terkenal namanya adalah Khatib Al-Baghdadi. So, siapa tak kenal Khatib Baghdadi? Shahib Tarikhul Baghdad. Dan guru beliau yang paling famous namanya Abu Thayyib At-Tabari. Dan rata-rata beliau itu berguru dengan murid-muridnya Abi Ishaq Al-Isfirayi, Abi Hamid Al-Isfirayi ini. Ra'is Thariqah Iraqiyin. Jadi di dalam madhab Syafi'i ada dua jalan di dalam penjelasan madhab Syafi'i. Satunya Marawizah, satunya Thariqah Iraqiyin. Yang mana Thariqah Marawizah ini? Yang mana Thariqah Marawizah ini? Kepalanya adalah namanya Qofal Al-Mirwazi. Kepalanya Iraqiyin adalah Abi Hamid Al-Isfirayi ini. Lah, Imam Syirazi berguru dengan murid-muridnya Abi Hamid Al-Isfirayi ini. Karena itu, Anda melihat bagaimana hebatnya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Cukup sebagai muridnya, yakni orang yang belajar dengan beliau itu siapa? Khatib Al-Baghdadi cukup. Menurut saya, siapa yang kenal guru saya Sayyid Foda itu ketika menyebutkan Khatib Al-Baghdadi pasti mengatakan Ustadz. Dia katakan juga Ustadzul Asatid. Khatib Al-Baghdadi. Shahib Tarikhul Baghdad, shahib kitab karangan apa itu namanya? Al-Farq Bainal Firaq. Al-Farq Bainal Firaq. Oke. Setelah kita mengetahui muridnya, tahun wafatnya, gurunya, apalagi karangan-karangan Abi Ishaq Asy-Syirazi. Dan beliau itu terkenal warok ya. Terkenal warok sekali. Pada saat beliau itu hidup, keadaan politik itu kurang stabil. Karena ada perebutan antara Hanabilah, yang ketika itu sarangnya ada di Baghdad, tempatnya beliau tinggal, dan Sultan Buwaihi Syiah. Dan ketika itu mulai ada kekaisaran Saljuk, yang mana Salajikoh ini sangat
antusias dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya beliau ingin yang Salajiko ini mempunyai visi dan misi. Salajiko itu mempunyai visi dan misi untuk mengembalikan dan menyebarkan mazhab Asy'ari dan Maturidi. Akhirnya macam mana? Akhirnya salah seorang menteri dari Kesultanan Saljuk, namanya itu Wazir Nidhamul Muluk As-Saljuki, ingin untuk menyebarkan mazhab Asy'ari. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membangun sistem pengajian, sistem sekolah. Dinamakan Madrasah An-Nidhamiyah. Satu, jadi kayak university ya, macam UIA, pusat pengajian. Nanti di bawahnya akan banyak sekali kelas-kelas sekolah-sekolah kecil. Cuma pusatnya satu di Baghdad, satu di Naisabur. Namanya Madrasah Nidhamiyah. Di Naisabur itu rektor pertama Madrasah Nidhamiyah itu adalah Imamul Haramain Abil Ma'ali Al-Juwaini. Lah, di Baghdad ini siapa? Di Baghdad nak dijadikan Abi Ishaq Asy-Syirazi. Jadi sudah Jadi sudah dibangun, selesai dibangun, sudah megah. Nidhamul Muluk ini datang ke Abi Ishaq Asy-Syirazi meminta, "Wahai Abi Ishaq, tolong mengajar di mana namanya? Tolong mengajar di Nidhamiyah. Hanya engkau yang mampu untuk menjadi kepala guru dan mengajar di sana." Apa katanya Abi Ishaq? "Saya minta maaf. Saya tak nak mengajar di Nidhamiyah." Kenapa? Saya dengar beberapa kabar angin mengatakan bahwasanya alat-alat yang dipakai bukan tanahnya lah ya, bukan batu batanya, alatnya macam cangkulnya atau apanya itu yang dipakai untuk membangun Madrasah Nidhamiyah diambil secara ghosab, diambil secara haram. Aku tidak mau untuk mengajar di sebuah tempat yang alat untuk membangunnya itu ada yang mengatakan itu diambil daripada ghosab dan mencuri. Bayangkan Anda. Akhirnya tak nak mengajar. Kampus sudah siap loh, tapi dia tak nak mengajar. Nidhamul Muluk pening. Ya Allah, bagaimana ya? Wazirnya, menteri ini pening. Akhirnya datanglah salah seorang rivalnya Asy-Syirazi, namanya Ibnu Sobbagh. Ibnu Sobbagh ini pengarang kitab namanya Asy-Syamil. Dan tidak ada satu syafi'i pun kitabnya kecuali menukil daripada apa? Asy-Syamil ini. Datang Ibnu Sobbagh ke Nidhamul Muluk. "Engkau nak buat apa Nidhamul Muluk?" "Ini aku nak buat apa namanya? Aku nak buat kampus ini." "Oke, engkau nak buat kampus. Siapa rektornya?" "Abi Ishaq." "Abi Ishaq nak, tak nak. Better kalau Abi Ishaq tak nak, aku aja yang mengajar." Katanya Ibnu Sobbagh ini. Daripada sudah ada sudah jadi kampusnya tapi tak ada yang mengajar. "Mubadir, better aku yang mengajar." Katanya Ibnu Sobbagh. Apa katanya itu Muluk? "Aku tahu engkau ini pandai. Cuma engkau tak macam siapa? Abi Ishaq. Engkau sama-sama hebatnya, tapi levelmu tidak sama dengan Abi Ishaq Asy-Syirazi." Akhirnya didatang lagi Nidhamul Muluk ke Abi Ishaq meminta, "Ya Allah, ya Imam, tolonglah mengajar kemana namanya? Tolonglah mengajar ke Nidhamiyah ini." Akhirnya diminta, akhirnya setuju. Bayangkan, tidak pernah ambil gaji di Nidhamiyah. Tidak pernah ambil gaji. Diriwayatkan, tak tahu ya, ada dulu guru saya itu namanya Dr. Kohton Ad-Duri, master, mengatakan tidak boleh masuk Nidhamiyah kecuali sudah punya kitab. Sudah punya karangan kitab, baru boleh masuk apa? Nidhamiyah. Bayangkan macam apa dulu itu Nidhamiyah. Hebatnya dulu Madrasah Nidhamiyah ini. Dan karena beliau takut ada yang dibangun daripada alat-alat yang ghosab, beliau tidak pernah sholat sunnah di Nidhamiyah. Kalau nak sholat sunnah di masjid dekatnya Nidhamiyah. Bayangkan, Suf. Madrasah Nidhamiyah itu. Inilah
Sikit tentang apa namanya Abi Ishaq Ash-Shirazi, bagaimana kehebatannya. Diriwayatkan juga beliau itu setelah beliau itu meminang anaknya Buwaihi untuk siapa itu namanya Khalifah Al-Muqtadi Billah. Khalifah ini ingin berterima kasih. Wahai Abi Ishaq, mampir ke rumahku, mampir ke istanaku. Padahal dulu Abi Ishaq ini yang membuat Al-Muqtadi Billah menjadi khalifah. Jadi ketika khalifah ini vakum, siapa yang menjadi khalifah? Abi Ishaq mengatakan, engkau menjadi khalifah. Hanya engkau yang mampu untuk menjadi khalifah. Akhirnya Al-Muqtadi Billah dijadikan khalifah. Dilamarkan anaknya Buwaihi untuk Muqtadi Billah. Kan macam ada hutang budi kan Muqtadi Billah ini. Akhirnya buat apa? Wahai Abi Ishaq, tolong singgah ke rumahku. Tidak pernah satu kali pun Abi Ishaq untuk mampir ke istana khalifah. Tidak pernah. Bayangkan macam mana waroknya Abi Ishaq. Akhirnya Al-Muqtadi Billah ini macam sedikit memaksa, tolong. Akhirnya, okelah. Esok aku ke sana. Sudah janji nak ke sana, esok nak ke sana. Nak berangkat ke istananya Al-Muqtadi Billah, perutnya mules. Apa kalau orang Malaysia cakapnya? Perutnya itu sakit. Cirit-birit. Subhanallah, perutnya apa? Cirit-birit. Akhirnya nak ke tandas, berjalan ke tandas, terpleset. Apa terpleset itu bahasa Malaysianya? Terjatuh, jenggotnya terkena lilin, jenggotnya terbakar. Jenggotnya apa? Terbakar. Langsung dia ingat ayat, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Fatamassakumun nar. Jangan engkau ini condong ke orang-orang yang dolim. Nanti kamu terkena api, terkena api. Tidak jadi ke rumahnya apa? Khalifah. Tidak jadi ke rumahnya Khalifah. Suf bagaimana waroknya dan zuhudnya siapa namanya? Abu Ishaq Ash-Shirazi. Tidak pernah sekalipun datang ke istana khalifah. Padahal dia yang meminang putri Buwaihi untuknya. Dan dia yang menjadikan Al-Muqtadi Billah itu apa namanya? Al-Muqtadi Billah itu khalifah. Dan beliau itu terkenal sangat zuhud sekali. Kadang-kala hidupnya itu hanya makan bakilla. Bakilla itu dia macam kacang Arab besar-besar sedikit ya. Anda kalau nak tengok di ini ada. Kalau orang Hadramut cakapnya sumburoh. Cakapnya sumburoh. Jadi dia habis mengajar, datang di samping rumahnya itu ada orang jualan sumburoh. Jualan bakilla ini. Dia minta bakilla dimasak, dimakan. Kadang-kala kalau mengajarnya terlampau semangat, sampai terlewat, datang ke orang jual bakilla itu bakillanya habis. Terus bagaimana? Akhirnya hanya amik kuahnya bakilla saja. Dia hanya makan, hanya makannya itu hanya kuahnya bakilla saja. Dibilang tilka idzan karratun khosirah, dibilang. Maknanya ya ini sudah, ini rugi saya. Nah, buat apa lagi? Saya kena apa namanya? Saya kena zuhud. Oke. Banyak ceritanya tentang apa itu namanya? Tentang Abi Ishaq Ash-Shirazi. Saya kira cukup sampai di sini ceritanya tentang beliau. Apalagi nak saya cakap. Gurunya beliau yang paling famous siapa? Abu Thayyib At-Tabari. Muridnya adalah Khatib Al-Baghdadi. Kitab-kitabnya beliau. Nah, ini sekarang kitab-kitabnya beliau. Dan ma'ruf ya, beliau itu mempunyai derajat yang sangat tinggi di dalam sosial. Bayangkan dia mampu untuk mengangkat apa? Mampu untuk mengangkat khalifah. Wakana nahif. Dari segi apa namanya? Dari segi fisikalnya kurus Abi Ishaq ini. Dan ketika beliau itu meninggal, sebelum nak meninggal sakaratul maut, murid-muridnya itu meminta wasiat. Wahai imam, tolong wasiatkan aku. Apa? Beliau mempunyai beberapa bait syair ya. Akan tetapi sikit bait syairnya akan tetapi famous sampai sekarang. Akhirnya beliau ketika sakaratul mautnya, akhir-akhir hayatnya itu memberi wasiat kepada orang-orang di dekatnya dalam 2 bait syair.
Sa'altun nasa an khillin wafiyin faqalu ma ila hadza sabilu. Yakni orang-orang itu tanya kepadaku tentang khil, kawan yang setia. Dibilang engkau tak akan jumpa kawan yang setia. Tamassak indofirta biwuddi hurrin fa innal hurra fid dunya qalilu. Kalau engkau jumpa kawan yang best, engkau nak cari kawan yang best itu susah. Tapi kalau engkau jumpa kawan yang best, pegang, jangan sampai lepas. Bait syair ini sampai sekarang tetap diulang-ulang oleh banyak orang. Kenapa? Karena ini yang mengatakan adalah orang yang sangat ikhlas sekali. Dan adapun kitab-kitabnya beliau banyak sekali ya. Beliau ini sebelum terkenal sebagai usul fikih, beliau ini terkenal sebagai khilafi. Khilafi ini kalau sekarang dikatakan sebagai orang yang ahli perbandingan mazhab atau fikih comparison. Dan rivalnya beliau yang namanya Ibnu Sobbagh macam sindir. Macam apa? Macam sindir. Zaman dahulu itu antara mazhab ini ada persaingan. Jadi mazhab Syafi'i nak lebih kuat dari mazhab Hanafi. Zaman dahulu yang persaingan itu memang dua mazhab ini yang paling kuat ya, Syafi'i dan Hanafi. Mazhab Maliki tak terlampau kuat karena mereka tak ada saingannya. Mereka hidup di Maghrib, tak ada yang sentuh mereka, jadi mereka hidup oke. Berbeda dengan Syafi'i dan Maliki. Mazhab dua imam ini macam saling memperebutkan pengaruh Islam pada zamannya. Jadi siapa yang paling banyak berpengaruh? Akhirnya dua mazhab ini banyak sekali mengarang rot. Ulama Syafi'i mengarang rot untuk Hanafi, Hanafi mengarang rot untuk Syafi'i. Terus seperti itu. Dan Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi termasuk orang yang alim di dalam masalah khilaf. Karena itu dikatakan Imam Abi Ishaq ini seorang khilafi. Disindir oleh Ibnu Sobbagh, rivalnya, pengarang kitab Syamil, dibilang, kalau suatu saat Syafi'i dan Maliki, orang-orang mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ini berbaik, berdamai, niscaya ilmunya Abi Ishaq itu akan hilang. Akhirnya Abi Ishaq ini terasa sangat, ya Allah. Saya nak tunjukkan kepada Ibnu Sobbagh bahwasanya aku ini bukan hanya ahli khilaf, aku pun juga ahli madhab. Kalau engkau boleh karang Syamil, aku tunjukkan aku boleh karang apa. Akhirnya beliau mengarang dua kitab yang sampai sekarang masih dipakai sebagai referensi di dalam madhab Imam Syafi'i. Satunya adalah kitab namanya At-Tanbih li Syirazi. Alhamdulillah, Al-Fakir sempat mempelajari kitab At-Tanbih itu dengan guru saya namanya Syekh Husain bin Muhammad Bafadhal. Mungkin hanya sampai setengah ibadat aja. Saya terpaksa untuk ke Jordan ketika itu, waktu saya sudah habis di Tarim. Saya kena ke Jordan, jadi tak sampai sempat menghatamkan At-Tanbih li Syirazi. Dan Imam Nawawi mengarang syarahnya, Syarhut Tanbih dan Nukat alat Tanbih. Dan kitab yang lain yang sangat famous sampai sekarang namanya apa? Al-Muhadzab. Saya punya sanad Muhadzab, tapi bukan kitab Muhadzabnya, Muqaddimah Muhadzab. Saya dapat sanad sampai mu'alifnya dari guru saya, Ustaz Abdurrahman Segaf. Ketika beliau ke Malaysia, beliau menyuruh saya untuk membaca Muqaddimah Muhadzab dengan sanad muttasil sampai ke mu'alif Abi Ishaq Asy-Syirazi, yang mana kitab Muhadzab ini kitab yang sangat terkenal pada zamannya. Dan orang-orang itu macam kalau nak belajar fikih Syafi'i, belajarlah apa? Muhadzab. Sampai zamannya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kira abad ke-7 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Jadi kira-kira 300 tahun orang-orang itu kalau nak belajar mazhab Syafi'i, mereka belajar apa? Belajar Muhadzab. Apa mumayizatnya Muhadzab? Mumayizatnya Muhadzab itu kitab yang dikarang matan, yang mana di matan itu ada dalilnya. Kitab-kitab fikih itu biasanya matan saja, tidak ada dalilnya. Apa sih matan itu? Matan adalah ilmu yang disingkat. Dulu itu kitab itu besar. Kemudian orang-orang sudah malas, dikecilkan lagi.
kecilkan lagi, sampai menjadi apa? Matan. Jadi matan yang sikit itu maknanya macam kitab yang besar. Dulu tuh orang kalau belajar fikih, belajarnya itu Mukhtasar Muzani 20 jilid, besar-besar semua. Akhirnya ada 4 kitab, itu namanya Mukhtasar Muzani dan Mukhtasar Buwaiti, Al-Imla. 4 kitab ini diikhtisar oleh Imam Haramain di dalam satu kitab, namanya Nihayatul Matlab, 20 jilid dicetak. Nihayatul Matlab ini dulu 80 jilid, dikonvert menjadi Nihayatul Matlab. Nihayah dikonvert lagi oleh Imam Ghazali dengan nama apa? Al-Wasit, 8 jilid. Wasit dikonvert menjadi Al-Basit. Al-Basit dikonvert menjadi Khulasoh. Nah, akhirnya semakin lama kitab ini semakin apa dibilang mu'akot. Mu'akot ini power dia. Makna matan, lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Akhirnya ketika Muhadzab ini sebagai kitab yang matan dan ada dalil, akhirnya Imam Nawawi amik Muhadzab dan disyarahkan oleh Imam Nawawi dengan nama Al-Majmu' sampai babur riba. Belum sampai menyelesaikan Majmu', beliau meninggal dahulu. Diteruskan oleh Imam Taqiyuddin As-Subuki dan tak selesai juga sampai bab Bai'ul Musarrah. Akhirnya diteruskan oleh ulama mu'asirin namanya Syekh Bakhit Al-Muti'i sampai selesai. Diriwayatkan katanya mu'alik muhakkik kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Hasani, beliau mengatakan ada seorang ulama Azhar ma'ruf, saya sering menukil daripada beliau, namanya Syekh Isa Mannun, Sohib Nibrosul Ukul. Saya punya tesis master, banyak menukil daripada Syekh Isa Mannun ini. Dikatakan beliau itu mempunyai juga tatimah untuk Kitabul Majmu', tapi tidak sempat untuk diterbitkan. Yang diterbitkan hanya karangannya siapa? Syekh Bakhit Al-Muti'i. Dan Muhadzab ini mempunyai cerita yang unik di dalam karangannya. Dikatakan beliau itu setelah mendengar Ibnu Sobbag ini mengatakan seperti itu, bilang kalau seumpamanya Hanafi dan Syafi'i ini berdamai, ilmunya Abi Ishaq ini apa? Ilmunya Abi Ishaq ini akan hilang. Akhirnya beliau itu mu'takif di rumahnya 13-14 tahun hanya mengarang Muhadzab. Dikarang Muhadzab sampai selesai, beliau baca lagi, takbes, buang ke laut. Karang dari awal lagi. Sudah selesai, takbes, buang ke laut. Sampai beberapa kali dikarang, jadinya Muhadzab yang sekadar kitab yang penuh berkah. Sampai habaib-habaib pun mengatakan, kalau Anda nak futuh di dalam fikih, bacalah Muhadzab. Bacalah apa? Muhadzab. Orang-orang sekarang ini banyak tak pandai fikih karena mereka itu hanya baca masalah tanpa dalilnya. Kalau Anda nak pandai, bacalah apa? Muhadzab. Tapi di Tarim itu ada satu majelis dinamanya Madros Rubat. Ada pembacaan Muhadzab. Biasanya yang baca Muhadzab adalah orang yang paling pandai fikih di kota Tarim. Memang Muhadzab itu dibaca biasanya disyarahkan hanya untuk para masyayikh. Inilah karangan Imam Asy-Syirazi di dalam fikih. Satunya Tambi, satunya apa? Satunya Muhadzab. Dan dua kitab ini adalah kitab yang menurut saya muktamad di dalam fikih Syafi'i. Beliau mempunyai kitab karangan lagi di dalam usul fikih. Namanya apa? Ada 3. Satunya namanya At-Tafsirah, kitab yang sedikit muasa dan disebutkan di situ tentang khilaf-khilaf di dalam usul fikih, dan dikatakan Al-Lumah ini adalah mukhtasornya, adalah ikhtisar ringkasan daripada kitab apa? Daripada kitab At-Tafsirah. Dan kitab At-Tafsirah ini ditahqiq oleh Shahibna wa Qudwatuna Ad-Duktur Hasan Hitu. Beliau mentahqiq kitab At-Tafsirah fi usul fikih. Dan kitab Tafsirah itu adalah karangannya Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi. Dan beliau, kitab yang kedua yang dikarang oleh beliau adalah apa namanya? Kitabul Lumah ini, kitab kita ini. Dan beliau juga mengarang syarah daripada Lumah ini. Syarah daripada Lumah.
dua kitab karangan Abi Ishaq Asy-Syirazi, Syarhul Luma'. Tapi ini terlampau apa namanya? Terlampau besar ini. Kalau kita nak baca ini 10 tahun tak akan selesai. Tahqiqannya Abdul Majid At-Turki. Ada juga syarah yang lain karangannya Mbah Sahal Mahfud. Ini Mbah Sahal Mahfud, Ahmad Sahal bin Abi Hashim Muhammad Mahfud Salam Al-Haji ini. Beliau adalah salah seorang ulama Indonesia, usuli Indonesia yang mempunyai kitab Hasyiah ala Ghayatil Wusul namanya Miftahul Wusul. Dijual. Anda kalau nak beli, boleh saya linkkan penjualnya di Indonesia ada yang jual Miftahul Wusul ini, dan sampai sekarang masih dibuat rujukan oleh para masyayikh yang ada di dunia. Di Ahqaf pun ketika muqarrarnya adalah Ghayatul Wusul, mereka masih memakai hasyiahnya Mbah Sahal ini. Seorang ulama Nahdlatul Ulama yang terkenal. Dan ini adalah Bayanul Mulma atau Bayanul Mulamma An Al-Fadil Luma, karangan siapa? Mbah Sahal Mahfud, syarah daripada Kitabul Luma. Begitu pula ada kitab ini, Bughyatul Mushtaq, Syarhul Luma fi Syarhil Luma li Abi Ishaq, karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Kitab ini hanya Anda baca di bilik, bukan baca di sini. Karena kalau Anda baca di sini nanti takkan saya daurah ini lama lagi nanti. Ini yang saya rekomenkan di dalam syuruh-syuruh, Anda boleh pakai manapun, tapi kita hanya di sini hanya membaca apa? matannya saja. Dan Imam Abi Ishaq, karena beliau itu seorang khilafi, ahli debat, beliau mempunyai karangan di dalam ilmu bahats wal munadharah. Karangannya beliau yang famous namanya Al-Mulakhas fil Jadal. Mulakhas ini kitabnya sedikit tebal, karena itu beliau meringkasnya dalam sebuah kitab ini nih namanya Al-Ma'unah fil Jadal. Al-Ma'unah fil Jadal ini adalah mukhtasar daripada Al-Mulakhas fil Jadal. Alhamdulillah Al-Fakir pernah menghatamkan ini di Ahqaf, karena itu menjadi muqarrar di Ahqaf dengan guru saya Dr. Sayyid Abdurrahman bin Abdullah As-Sagaf, sahib Al-Ibanah wal Ifadah. Tapi ini Al-Jadal ala Thariqatil Fuqaha ya, karena beliau itu fuqaha, beliau jadal ala Thariqatil Fuqaha. Adapun kalau Anda nak baca jadal ala Thariqatil Usuliyin wal jadal ala Thariqatil Mutakallimin, biasanya untuk basic mereka itu menggunakan kitabnya siapa itu? Kitabul Adabul Bahats wal Munadharah. Di dalam akidah, beliau mempunyai kitab namanya Al-Isyarah ila Madhabi Ahlil Haq. Al-Isyarah ila Madhabi Ahlil Haq. Dan di dalam Kutubul Khilaf, beliau mempunyai kitab namanya An-Nukat wa Nukatil Masail Al-Mahdhuf minhu Uyunud Dalail. Ada dua kitab. Karangannya Imam Syirazi ini tak banyak, tapi vital, yakni hampir semua karangannya itu dijadikan referensi di dalam bidangnya, menunjukkan bagaimana ikhlasnya dan powernya. Diriwayatkan beliau itu ketika nak mengajar, mengulangi pelajarannya itu 1000 kali. Kalau nak ada hadis, nak ada bait, nak istidlal dengan satu bait, beliau apal semua qasidahnya. Bukan satu bait itu saja. Semua qasidahnya apa? Semua qasidahnya diapal. Kalau nak mengajar, ulangi 1000 kali. Nak belajar pun 1000 sebelum, 1000 setelah. Karena itu menjadi Abi Ishaq apa? Abi Ishaq Asy-Syirazi. Bayangkan. Dan diriwayatkan pada suatu hari, beliau itu bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku minta satu hadis yang bisa untuk menjadi peganganku, yang tidak ada di kitab-kitab yang lain, untuk sebagai peganganku, wasiat daripadamu untukku. Apa katanya Rasulullah? Ya Syekh. Rasulullah panggil Abi Ishaq siapa? Syekh. Ya Syekh, man aradas salamata falyabhath fi salamati ghairih.
Barang siapa ingin selamat di dunia ini, hendaklah dia itu tidak mengganggu orang lain. Maknanya kalau Anda nak selamat, jangan ganggu orang. Sejak saat itu, beliau mengatakan, jangan panggil saya kecuali Syekh. Kenapa? Karena Rasulullah beri gelar saya apa? Syekh. Sampai sekarang kita kalau cakap Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi. Syekh Abi Ishaq apa? Asy-Syirazi. Dan ketika beliau itu meninggal itu, karena kan miskin sekali ya, diriwayatkan beliau itu ketika datang, bajunya itu banyak yang sobek. Jadi auratnya itu, kalau dia berdiri tegak, auratnya itu banyak terlihat. Akhirnya kalau ada tamu, kalau dia duduk biasa saja, tak terlihat auratnya. Kalau dia bangun, auratnya apa? Terlihat. Dan dia tak punya baju banyak. Ketika orang itu datang, Abi Ishaq ini nak salami mereka itu tidak berdiri tegak, berdiri setengah bungkuk. Agar bajunya tidak terlihat, bolongnya, lubang tidak terlihat, dan auratnya tidak tersingkap. So, tengok bagaimana tawaduknya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Jadi, jangan Anda ini heran, oh, kok penuntut ilmu miskin? Sudah banyak sebelum Anda yang penuntut ilmu itu miskin. Dan Abi Ishaq tidak menikah, tahu. Dan tidak haji. Dibilang dua ulama pada zaman itu yang tidak wajib haji. Tidak haji karena tidak wajib haji, karena tidak ada duit. Siapa? Satunya Abi Ishaq Asy-Syirazi, satunya lagi Abi Abdillah Ad-Damighani Al-Hanafi. Padahal mereka itu derajat, karena kalaupun mereka nak haji dan mereka minta, aku nak haji tapi aku nak dibentangkan karpet merah dari Baghdad ke Mekah, pasti orang-orang itu akan membentangkan karpet merah untuk mereka. Karena derajatnya mereka yang sangat tinggi. Tidak ada satu alim pun pada zamannya Imam Syirazi illa muridnya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Sampai ada namanya Ibnu Aqil Al-Hambali, Shahibul Ajaib. Muridnya Abi Ishaq Asy-Syirazi, dan diriwayatkan beliaulah yang memandikan Abi Ishaq Abi Ishaq Asy-Syirazi. Meninggal dengan baju yang beliau pakai pada saat beliau hidup. Ketika meninggal, tidak mempunyai harta waris sama sekali. Dan tidak mempunyai hutang sama sekali. Kalau kita kan bingung, nggak hutangnya banyak, harta warisnya. Alah, sudah. Dunia, saya bilang apa? Saya bilang dunia. Seperti itu. Inilah Abi Ishaq Abi Ishaq Asy-Syirazi. Tawaduknya, kitab lumak dibaca sampai sekarang menunjukkan bagaimana keikhlasan Abi Ishaq Asy-Syirazi. Berapa banyak kitab usul fikih yang dibaca, berapa? Setiap ada kitab zaman dahulu dikarang, ada sampai zaman sekarang, ketahuilah itu karena keikhlasan orang yang mengarangnya. Kalau tidak ikhlas, niscaya kitab-kitabnya Abi Ishaq itu tidak akan tidak akan ada sampai sekarang. Inilah sedikit tentang siapa Abi Ishaq Asy-Syirazi. Adapun muhakkik kitab ini, muhasyinya, ada muhakkik, ada muhasyi ya. Ada muhasyi. Mungkin muhakkiknya ini masih hidup. Wallahu alam, saya tak tahu. Namanya Abdul Qadir Al-Khatib Al-Hasani, saya tengok di internet, foto-fotonya masih ada, masih segar. Mungkin kalau ada yang tahu daripada kalian, apakah beliau ini masih hidup atau tidak. Adapun mu'aliknya, Jamaluddin Al-Qasimi, beliau ini tumbuh dan lahir di kalangan tasawuf sufi, ahli sunnah. Tapi wallahu a'lam di akhir hayatnya cenderung ke Wahabi, ke Mujassimah. Dibilang tayar islahi dan yamil ila Wahabi. Karangannya banyak. Dan Syekh Said Foda mengatakan zamannya Jamaluddin Al-Qasimi ini adalah zaman ketika itu Wahabi baru-baru muncul ya. Wahabi baru-baru muncul, baru-baru kuat. Dan mereka itu malu nak mengakui bahwasanya Ibn Taimiyah ini mujassim. Zaman itu masih malu. Akhirnya macam mana? Pada zaman itu banyak sekali ulama-ulama Wahabi ingin mendekatkan Ibn Taimiyah ke ahli sunnah. Jadi mereka mengatakan Ibnu Taimiyah itu ahli sunnah. Jadi Wahabi masih belum, kalau dibilang masih
masih jeli. Dibentuk apapun masih bisa. Belum nampak hakikatnya itu apa. Jadi banyak ulama-ulama pada zaman dahulu nak mengembalikan Wahabi ini ke ahli sunnah. Dan ketika itu orang-orang yang berusaha, yang mempunyai proyek itu sekarang sudah tidak bisa ya, karena sudah tampak Ibn Taimiyah itu madhabnya apa, ahli sunnah madhabnya apa, berbeza. Pada zaman dahulu orang-orang masih baru tampak ini. Wahabi masih baru tampak, jadi orang-orang masih meraba-raba Ibn Taimiyah ini apa. Semakin hari semakin tampak. Pada zaman dahulu orang-orang yang berusaha untuk mensukseskan proyek mengembalikan Wahabi ke ahli sunnah, diantaranya ini Jamaluddin Al-Qasimi. Ada juga salah seorang Azhari, kalau tak silap Al-Harros macam itu. Saya sering cakap Al-Harros. Al-Harros ini usulnya ahli sunnah, tapi kelihatannya menjadi ulama Wahabi, diambil oleh Saudi, akhirnya berusaha untuk mengelokkan madhab Wahabi ini. Anda kalau tengok kalamnya Harros ini lebih best daripada kalamnya Utsaimin. Kenapa? Karena Harros ini usulnya ahli sunnah, darasa fi azhar fil madaris qawiyah. Karena itu ketika menjadi Wahabi, bukan Wahabi kacangan, Wahabi yang hebat. Kenapa? Karena memang dari awal darasa ala masyayikh ahli sunnah. Ini adalah Jamaluddin Al-Qasimi. Mu'allik yang kedua, muhasyi yang kedua, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Humari. Syekh Said Foda mengatakan beliau menghormati Al-Humari ini, sangat-sangat menghormati, dan beliau ini muhadits. Tapi ada beberapa syudzudzat, ada beberapa ketidaksesuaian dengan Syekh Said Foda di masalah akidah. Dan beliau pernah mengajar mantik. Muhakkik kitab ini pun juga menukil tentang sirahnya Abdullah Siddiq Al-Humari ini. Beliau ini ahli mantik. Ketika beliau itu mengajar mantik, ada kalamnya Al-Bunani yang mengatakan bahwasanya lafdul ilah ini kulli. Beliau tak terima. Akhirnya beliau karang kitab, bagaimana ilah itu kulli? Ilah itu satu je, juz'i, yaitu Allah. Beliau tidak boleh membedakan antara ilah dan alam. Akhirnya memang beliau fannya bukan di mantik, fannya di hadis. Ketika masuk di mantik, akhirnya banyak tersilapnya. Akhirnya beliau karang kitab namanya At-Tawakki wal Istinzah. Mana kitabnya? Ini nih. At-Tawakki wal Istinzah an khoto'il bunani fi maknal ilah. Suf, karang risalah, Suf. Abdul Siddiq Al-Humari mengarang risalah untuk rot siapa namanya? Al-Bunani. Bunani ini ulama muslimin terkenal, muhasyi ala jam'il jawami, Hattar wal Bunani, sama-sama Azhari kalau tak silap. Attornya confirm Azhari, Bunani kalau tak silap beliau juga Azhari juga. Ulama-ulama besar. Al-Humari tak setuju dengan Bunani, mengarang risalah. Syekh Said baca, wah, engkau ini tak paham apa makna kulli wa juz'i. Akhirnya Syekh Said karang kitab guru saya, namanya Raf'ul Ishtibah an kulliyati lafdil ilah. Ini kitabnya. Kitab ini hanya rot Abdullah Siddiq Al-Humari, yang beliau itu menyalahkan Bunani. Syekh Said nak cakap, yang salah bukan Bunani, yang salah itu engkau. Engkau tak paham pasal ini. Inilah apa namanya tentang Abdullah Siddiq Al-Humari. Anda boleh baca sendiri sini sirahnya sendiri. Tapi yang yahumuna fi hadal sodat adalah tentang siapa? Abi Ishaq Asy-Syirazi. Waqad dzakarna juz'an kabiran daripada sirahnya beliau. Apalagi yang nak saya cakap? Saya kira cukup sampai sini. Dengan ini selesai sudah pasal siapa itu Abi Ishaq, mukaddimahnya. Saya nak cakap sedikit pasal usul fikih ya. Usul fikih sendiri, zaman dahulu kitab pertama usul fikih itu dikarang oleh Imam Syafi'i, namanya apa? Ar-Risalah.
namanya Ar-Risalah. Dan Risalah ini kitab, ini sudah saya jelaskan semua ya. Saya ulangi lagi karena mungkin ada beberapa orang yang tak ikut ketika itu di dalam daurah di dalam daurah Khulasah. Saya jelaskan ini secara detail, tapi saya akan ulangi secara singkat bahwasanya Ar-Risalah ini adalah permintaan daripada Abdurrahman ibn Mahdi agar orang-orang itu tak tersilap bagaimana cara untuk istimbat daripada kitab was sunnah. Dan orang yang pertama mengarang kitab usul fikih adalah siapa? Secara murattab adalah Imam Syafi'i. Karena itu, kalau dikatakan siapa wadi usul fikih, macam ijma adalah Imam Syafi'i. Hanafiyah macam tak terima, tak yang mengarang usul fikih adalah Imam Abu Hanifah, tak. Imam Abu Hanifah mungkin hanya bahas 1 bab, 2 bab. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mempunyai kitab asli daripada awal sampai akhir tentang pasal apa? Tentang pasal usul fikih. Dari situlah ada 2 jalan tentang bagaimana cara memahami usul fikih, cara mengajarnya, dan cara mengarangnya. Dan ini sangat penting sekali. Cara yang pertama adalah cara mutakalimin. Usul fikih ala thariqatil apa? Mutakalimin. Apa itu usul fikih ala thariqatil mutakalimin? Usul fikih ala thariqatil mutakalimin adalah bagaimana Anda mengarang usul fikih dan Anda memahami usul fikih pure Anda tengok daripada masalahnya, tanpa Anda tengok daripada implikasi atau efek yang terjadi di dalam furuknya. Anda tak tengok furuknya. Furuknya usul fikih adalah fikih. Anda tak tengok furuknya, Anda hanya tengok masalah ini pure daripada atas. Daripada pembahasan kuliah, Anda tengok pure daripada atas, Anda bahas itu. Kemudian setelah Anda bahas dan Anda sampai kepada hasil, datanglah orang-orang fuqaha, ambil hasilnya itu tanpa tengok prosesnya. Hasilnya itu akan mereka pakai untuk istimbat hukum. Untuk istimbat apa namanya? Untuk istimbat hukumnya. Inilah yang namanya ilmu seperti itu. Jadi usul fikih bahas, nanti fuqaha meneruskan dari mana ahli usul fikih itu berhenti. Fuqaha akan membangun hukum mereka dari apa yang sudah dihasilkan oleh apa namanya? Oleh usul fikih. Inilah yang namanya thariqatul mutakalimin. Adapun thariqatul fuqaha itu adalah thariqah yang biasanya dipakai oleh Hanafiyah. Thariqatul mutakalimin dipakai oleh Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Hanafiyah pakai namanya thariqatul apa? Fuqaha. Apa itu thariqatul fuqaha? Thariqatul fuqaha itu tak dari atas tapi dari bawah. Karena Imam Abu Hanifah setelah meninggal tak sempat mengarang kitab usul fikih, tapi confirm beliau mempunyai usul fikih karena beliau beristimbat menggunakan usul fikih, tapi beliau tak jelaskan. Akhirnya para muridnya meraba-raba. Apa sih usul fikihnya Imam Abu Hanifah? Meraba-raba usul fikihnya Abu Hanifah dari peninggalan masalah fikih yang sangat banyak yang ditinggalkan oleh Abi Hanifah. Jadi, usulnya Imam Abu Hanifah dari bawah, dari furu' ke atas. Usulnya Imam Syafi'i dari atas ke bawah. Aywa. Dan rata-rata problemnya thariqatul mutakalimin, dua-duanya punya problem ya. Problemnya thariqatul mutakalimin, mereka itu macam menjauhkan fikih daripada usul fikih. Jadi mereka macam hanya bahas usul fikih ini pure masail dalali, masail kulli. Jadi ketika orang usul fikih nak praktek ke fikih, kesusahan mereka. Orang-orang thariqatul fuqaha karena terlampau dekat dengan fikih, macam tak ada beza antara usul fikih dan qawaid fikih. Datanglah cara yang ketiga, style yang ketiga. Namanya thariqatul jama' baina thariqatain. Thariqah mix antara mutakalimin dan thariqatul fuqaha. Biasanya thariqatul mix itu kitabnya Jam'ul Jawami'. Itu mix antara fuqaha dan mutakalimin, yakni tak terlampau condong ke mutakalimin, ya tidak terlampau tajrid, tidak terlampau abstrak, terlalu kuli, juga tidak terlampau pembahasan fikih. Kalau Anda tahu kitab-kitabnya usul fikih Ahnaf,
macam usul syasi. Allah, saya tengok ini bukan kitab usul fikih ini kitab fikih, benar Suf. Jadi hampir tak ada beza antara fikih, qawaid fikih dan usul fikih menurut Ahnaf itu. Benar Suf, saya tak bohong itu. Anda kalau tengok kitab usul fikih mutakalimin, wallah ada ilmu kalam mantik, anjat ya. Jadi untuk menambah lubang di sini dan di sini, datanglah apa? Pertengahan. Thariqatul Jama' baina thariqatain. Kitabnya biasanya Fawatihur Rahamut dan Jam'ul Jawami, dan biasanya dengan Ghayatul Usul atau Lubul Usul. 3 kitab ini sebagai alam. Ada tentang turuk fit dirasah wa ta'lif usul fikih. Akan tetapi guru saya Syekh Said Foda dan beberapa muridnya di antara Syekh Ahmad Al-Hasanat mengatakan, saya pribadi saya tak setuju Jam'ul Jawami itu adalah thariqah jama'. Itu hanya perluasan daripada thariqatul mutakalimin. Benar, Suf. Dan sekarang yang stay, yang bertahan thariqah mutakalimin. Thariqah fuqaha sudah macam orang tak ada. Yang nak belajar thariqatul fuqaha, sampai orang-orang Hanafi pun nak belajar usul fikih mereka gunakan thariqatul mutakalimin. Tak ada, sudah thariqatul fuqaha itu macam dibuat macam untuk hanya untuk mengetahui saja. Oh, ini thariqatul fuqaha itu. Cuma kalau nak belajar usul fikih, mereka tak akan guna itu. Mereka akan guna thariqatul mutakalimin. Dan ada salah seorang Hanafi itu mengarang kitab usul fikih paling best. Namanya Sadrus Syariah. Suatu syariah itu punya kitab namanya Tangkih. Saya sudah mengatakan kitab Tangkih dan hasyiahnya Sayyid wa Sa'ad adalah kitab usul fikih terbaik sepanjang masa. Dan disyarahkan dengan talwih. Tangkih, talwih, hasyiahnya hasyiah Sayyid wa Sa'ad. Kalau ada 2 ulama ini menghasyiai kitab, ketahuilah bukan kitab biasa itu. Saya kalau ada kitab, saya tengok, loh, kok Sayyid Syarif Al-Jurjani Wasaduddin Tiftazani menghasyiahkan kitab ini, ketahuilah ini kitab bukan kitab biasa, kitab yang best. Karena 2 orang ini sebagai orang yang paling alim di dalam ulum akliyah pada zamannya. Inilah sedikit bagaimana style usul fikih. Adapun definisi usul fikih, ini saya singkat saja ya. Definisi usul fikih itu ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara lakob. Sudah wadah ya kalau Anda nak tengok asal itu adalah asal. Dibilang ada asal, ada fara. Cawangan kalau asal itu adalah asas, fara itu adalah cabangnya. Jadi kalau kita nak cakap Indonesia mungkin pondasi. Asal itu adalah pondasi. Aslul fikih adalah pondasinya apa? Fikih. Maknanya fikih akan diambil daripada apa? Akan diambil daripada usul fikih. Aywa. Cuma problemnya, fikih itu apa sih? Aywa. Banyak sekali orang-orang sekarang mengatakan fikih itu adalah al-ahkam al-amaliyah. Perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Itu namanya apa? Fikih. Kan tetapi guru saya Syekh Foda mengatakan fikih itu lebih umum daripada ahkam amaliyah saja. Fikih itu adalah perkara yang berhubungan dengan ahkam amaliyah dan berhubungan dengan ahkam aqaidiyah. Makna ahkam aqaidiyah adalah akidah. Jadi fikih ya imma fikhul amali wa fikhul aqaidi. Usul fikih adalah asalnya dari akidah dan asal daripada fikih amali. Kalau Anda memahami usul fikih seperti ini, maka Anda akan faham kenapa kok di dalam usul fikih ada pembahasan mantik, ada pembahasan akidah, ada pembahasan bahasa. Kenapa? Karena usul fikih adalah pure ilmu yang membahas tentang dalil. Sawa'un itu dalilun qat'i, seperti dalil yang dipakai untuk akidah, atau dalilun dhonni yang dipakai untuk fikih. Semua pembahasan dalil ini dibahas di dalam usul fikih. Karena pembahasan dalil ini dibahas dalam usul fikih, kita terpaksa untuk mempelajari mantik, terpaksa untuk mempelajari
bahasa. Kenapa? Karena semua ini diperlukan untuk memahami apa? Untuk memahami dalil. Karena itu ketika dulu itu ada salah seorang ulama mu'asirin datang ke UAE, saya lupa siapa namanya itu, mengatakan bahwasanya better kita hapus hal-hal yang berkaitan tentang akidah dan hal-hal yang berkaitan tentang bahasa daripada usul fikih. Loh, jadi di usul fikih itu hanya mungkin ada nasikh wal mansukh, hanya ada kias. Loh, kalau Anda hapus hal-hal yang berkaitan tentang akidah dan hal-hal yang berkaitan tentang hal-hal berkaitan tentang lughah, akhirnya usul fikih sebagai ilmu yang membahas tentang adilah akan habis. Dan perkataan seperti itu menandakan bahwasanya orang ini tidak memahami tentang hakikat daripada apa? Hakikat daripada usul fikih. Dan ini adalah pendapat daripada Syekh Said ya, akan tetapi jumhurun nas dan jumhurul usuliyin mengatakan bahwasanya usul fikih ini bukan asalnya akidah, tapi dia asal daripada fikih. So, ada dua. Satunya asal daripada akidah, satunya asal daripada fikih. Syekh Said Yamil bahwasanya yang namanya usul fikih, dia adalah ilmu yang umum, yang asal daripada ilmu fikih dengan makna umum. Apa itu? Membahas tentang hukum amali dan membahas tentang hukum aqaidi. Akhirnya dua daripada asal ini dinamakan ilmu apa? Ilmu usul fikih. Karena itu Anda akan melihat banyak sekali pembahasan tentang mantik, tentang, kita akan tengok pembahasan pertama di dalam kitab ini tentang ahkamun nadhar. Apa itu ilim, apa itu dhon. Kenapa? Karena semua ini berkaitan tentang bagaimana cara Anda untuk berpikir. Karena tanpa adanya cara untuk berpikir, mustahil Anda itu bisa untuk memahami dalil. Dan setiap kitab usul fikih biasanya didahului dengan kitab Mabhasun Nadhar. Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa memulai Mustasfa itu dengan kitab mantik, tahu Mantikul Mustasfa, sampai guru saya Abdul Rahman cakap, Ali, Anda kena mengajar Mantikul Mustasfa. Ayo. Dengan ini selesailah saya cakap muqaddimah tentang tentang apa itu usul fikih. Adapun kitab usul fikih sebagai referensi utama ada 4 kitab. Satunya Umat, Mu'tamad, dan 2 dikarang oleh 2 ulama Mu'tazilah. Yang 2 dikarang oleh 2 ulama ahli sunnah, namanya Burhan, karangan Imam Juwaini. Yang kedua namanya Al-Mustasfa, karangan Imam Ghazali. 4 kitab usul fikih ini adalah rujukan semua kitab usul fikih yang lainnya. Dan 4 kitab ini ditalkhis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya beliau yang namanya apa? Al-Mahsul. Al-Mahsul fi usul fikih. 4 kitab ini ditalkhis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya apa? Al-Mahsul, dan disyarahkan oleh Imam Qarrafi di dalam kitabnya namanya Nafaisul Usul. Nafaisul Usul, saya pernah tengok kitab itu dijual 20 jilid usul fikih. Saya nak tengok alamak, saya takut. Saya pun tengok takut. Saya pun tengok takut. Setelah itu semakin kecil, akhirnya kitab Mahsul ditalkhis oleh Imam Bedawi dalam kitabnya namanya apa? Minhajul Usul. Anda kalau baca Minhajul Usul, Anda akan pening. Saya dulu ketika itu saya baca Minhajul Usul ini setelah saya baca Ghayatul Usul, saya masih pening tau. Memang benar-benar Thariqatul Mutakaliminnya ini sangat-sangat power. Sangat singkat tapi maknanya sangat padat. Sangat. Doakan saya mempunyai kesempatan untuk mengajar apa? Untuk mengajar Minhajul Usul. Saya khatam Minhajul Usul itu hampir 2 kali dengan murid-muridnya Syekh Said Fodel. Inilah sedikit muqaddimah yang menurut saya cukup untuk hari ini. Jayid. Cukup untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, Anda boleh tanya di di grup, sawaun di grup WA atau di dalam grup di dalam grup FB. Saya tak terlampau banyak cakap tentang muqaddimah, apa itu makna usul fikih, thariqahnya atau apa, karena ini sudah level 2. Saya anggap semuanya sudah wadih pasal ini, karena ini bukan level pertama lagi. Saya hanya sebutkan secara mulakhos saja sebagai pengingat. Insya Allah pertemuan yang akan datang
pukul 9, soalnya akan terlambat lagi. Hari ini sedikit ada problem. Awal-awal pasti ada problem. Kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu tentang apa? Babu bayanil ilm waddon wa ma yattasilu bihima. Insyaallah. Dan kelasnya antara 1 jam sampai 1 jam 30 menit. Di atas itu saya pening, Anda pun juga pening. Saya pening, Anda pun juga pening. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.